kan persiapannya jauh lebih bagus ya. Bisa baca skripnya, bisa ya maksimal lah. Saya tahu sih kalau bikin video pasti nyampe-nyampe. Daripada saya langsung nilai di sini terus kalian baru dikasih. Masih mending kalau langsung terserap dengan bagus. Mungkin kalian setelah melihat masih bisa nanti membaca, terus setelah membaca nanti sedikit lebih paham, diuji cobakan dulu satu kali. Kalau sudah lancar bikinlah videonya, alhasil nilainya semua akan bagus. Oke, jadi pertama-tama tentu saja ya anggaplah misalnya ada pasiennya ya, tentu di awal kita harus taruhlah misalnya ada jadwalnya hari ini pasien untuk rawat luka. Biasanya luka itu pasti kalau luka bakar itu biasanya di tangan ya. Luka bakar itu biasanya di tangan, melepuh dan lain sebagainya. Karena kemarin kita belajarnya luka bakar, sebenarnya untuk luka dekubitus juga. Jadi sebenarnya luka bakar kalau misalnya dia infeksi dia pasti masuk luka. Masa luka bakar jadi luka dekubitus kalau dia infeksi? Dan rasional lah. Kalau luka dekubitus dia pasti masuk anak dan kawan-kawan tidak disampaikan ya, karena saya tidak sampaikan luka secara konsep. Makanya sebenarnya kalau luka itu cuma dibagi dua, ada luka akut sama luka kronik. Yang mana luka akut jangan lagi mengatakan bahwa luka akut adalah luka yang kurang dari 6 bulan. Tidak ada ya konsep seperti itu. Beda dengan nyeri, pengalaman nyerinya baru 3 bulan misalnya, beda dengan nyeri akut sama nyeri kronik. Kalau luka akut luka kronik beda. Jadi luka itu sebenarnya bisa sembuh secara fisiologis. Kalau saya bilang secara fisiologis paham ya? Secara fisiologis dia akan sembuh dengan sendirinya. Meskipun tanpa diapa-apakan. Kayak misalnya luka operasi kan sembuh kapan? Berapa lama waktunya untuk sembuh? Waktu fisiologis luka itu untuk sembuh adalah 21 hari. Jadi kalau misalnya ketemu sama pasien luka post-op, lukanya sudah berapa lama Bu? Sudah 2 minggu. Belum bisa berarti. Dilihat lagi, belum bisa dibuka hektinnya. Sudah 3 minggu. Berarti sudah bisa buka hektin. Tapi dilihat juga, sudah menyatu atau tidak. Kalau sudah menyatu, ya mungkin. Kalau sebagian belum, berarti masih bisa dibuka selang-seling. Kalau tidak, karena itu waktu fisiologisnya. Itu untuk luka akut ya. Kalau luka kronik, tidak ada. Luka kronik itu pasti memanjang semuanya. Jadi luka akut itu pembagiannya ada. Jadi 21 hari itu ada pembagiannya. 3-5 hari fasenya inflamasi. Setelah inflamasi lewat berarti dia masuk di fase proliferasi sampai 21 hari dia sembuh. Ya, sembuh secara masih awal ya, awal sembuh. Ada lagi fase maturnya sampai 3 tahun. Jadi pembagiannya seperti itu sebenarnya. Jadi semua luka akut itu harusnya sembuh dalam 21 hari. Kalau misalnya 9 hari, terus dari hasil pengkajian kalian masih ada tanda-tanda inflamasi, kan tadi normalnya inflamasi 3-5 hari ya. Kalau lewat dari itu berarti tidak normal ya, tidak fisiologis lagi. Berarti dia sudah masuk luka akut. Jadi jangan tunggu sampai 21 hari juga untuk kategorikan dia masih luka akut ya. Kalau misalnya dia 3-5 hari itu sudah masih ada tanda inflamasinya. Apa tanda inflamasi? Yang ada kolor-kolornya, kalian hafal pasti itu ya. Kemerahan, bengkak, nyeri, terus tambah hangat, ya itu semua adalah tanda inflamasi. Kalau itu masih ada di luka 3-5 hari berarti itu sudah masuk kategori luka kronik ya. Berarti perlakuannya adalah luka kronik. Nah sama dengan luka bakar tadi. Luka bakar dia akut ketika kalau misalnya 3-5 hari tidak ada tanda inflamasi pada lukanya. Tapi kalau misalnya 3-5 hari, 6 hari misalnya 7 hari sampai 9 hari bahkan sampai lebih dia masih ada tanda inflamasi, berarti dia luka kronik. Begitu sebenarnya semua. Luka dekubitus pun begitu sebenarnya. Awal kalau dia masih memar, belum sampai dia masih memar terus ada tanda inflamasi masih normal sampai 3-5 hari. Kalau lewat dari situ berarti dia masuk luka kronik. Karena untuk sebenarnya tidak ada secara khusus mengatakan ini loh caranya perawatan luka bakar tersendiri. Inilah caranya perawatan luka dekubitus tersendiri, luka ini tersendiri. Ada sebenarnya, cuma yang membedakan adalah cuma penyebabnya. Semuanya sama, luka adalah kerusakan kulit. Definisinya. Apakah disebabkan oleh tekanan, berarti dia masuk luka tekanan. Apakah disebabkan karena termal, trauma, inhalasi dan
trauma panas misalnya berarti dia masuk luka bakar dan lain sebagainya ya. Jadi tetap kita harus paham dulu berapa lama waktu fisiologisnya dikatakan sembuh kalau merawat luka. Jadi fisiologis sembuh 3-5 hari, tidak ada tanda inflamasi, 21 hari sembuh, terbentuk epitelisasi berwarna merah muda. Nah setelah itu sampai 3 tahun dia akan proses untuk menjadi matang. Itu ya sebagai pengantar. Jadi taruhlah misalnya ada pasiennya hari ini dijadwalkan untuk pasien, tetap kita baca statusnya dulu. Apa instruksinya, apa yang sudah dipakaikan sebelumnya, apa dan lain sebagainya. Jadi baca dulu, kenali dulu pasiennya, apa penyebabnya, apa instruksinya, sudah berapa lama lukanya, dan lain sebagainya. Kita perlu tahu sudah berapa lama lukanya ya, untuk membedakan tadi, oh dia luka akut atau luka kronik. Karena kalau dia luka akut berarti persiapannya adalah persiapan alat luka akut. Jadi persiapan alat luka akut beda dengan persiapan alat luka kronik. Makanya harus tahu dulu. Makanya kalau dibaca, oh dia masuk luka akut atau luka kronik. Meskipun dikatakan di situ luka bakar, tapi kita harus tahu dia luka bakar akut atau luka bakar sudah kronik. Nah ini harus dilihat dulu ke sana ya. Nah setelah itu baru kita siapkan, kalau sudah baca status pasien, tahu pasiennya, berapa umurnya dan lain sebagainya, ya pergi ke pasiennya. Jadi fase pertama adalah fase orientasi ya. Jadi ada pasiennya, disampaikan dulu sama pasiennya, Pak, betul dengan Pak ini? Iya betul, coba saya lihat gelang Pak. Validasi lewat gelang ini, nama bisa sama tapi umur bisa berbeda. Umur bisa sama, nomor registrasi bisa berbeda. Jadi meskipun dia mengatakan iya Pak siapa namanya, Pak siapa, Pak Ali misalnya, tapi kalau nomor RN-nya berbeda dengan yang kita punya, yang sudah kita baca di statusnya, berarti oh bukan, jangan satu kan Pak Ali ini yang mau dirawat, Pak yang lain misalnya. Nama bisa berbeda, kemungkinan umur nama bisa sama, kemungkinan umur berbeda, umur bisa sama, kemungkinan tapi tanggal lahir kayaknya jarang-jarang, tanggal lahir juga bisa sama. Jadi diperhatikan untuk nomor RN yang jelas ya. Betul dengan Pak ini, oh iya tadi Pak waktunya hari ini dijadwalkan untuk dirawat luka tadi, jadi tidak usah terlalu kaku. Tadi ya bisa diperkenalkan diri kalau misalnya awal, maksudnya jangan terlalu kaku gitu ya. Jadi saya pribadi tadi Pak, saya perawat Sinta misalnya, betul dengan Pak ini, iya betul. Tapi Pak bisa saya lihat gelang tak? Oh iya, sudah lihat gelangnya. Pak hari ini jadwalkan dia untuk dirawat luka tak? Masih kita ingat? Oh iya, sudah nih bersedia Jeki untuk dirawat hari ini Pak nih, tidak ada keluhan yang lain ya, sampaikan seperti itu. Iya, sudah itu kalau begitu permisi Pak saya siapkan dulu alatnya. Sudah nih, ini siapkan alatnya. Jadi setelah itu pasiennya, jadi ceritanya pasiennya ada di sini, kita siapkan alatnya. Jadi ini troli gunanya apa? Ya, anggaplah misalnya semua peralatan saya ada di sini. Jadi setiap kali sebenarnya anggaplah misalnya ini ventilation, semuanya misalnya ada di sini ya. Semua peralatan ini misalnya ada di sini. Kalau misalnya dari sifat tadi, karena ini adalah kita langsung masuk saja di luka bakar kronik ya. Anggaplah karena jarang-jarang gitu kamu luka bakar yang ada di sini banyak sih luka bakar akut. Nanti sekalian misalnya, karena sebenarnya di luka akut itu lebih sederhana daripada luka kronik. Jadi untuk sekarang saya persiapkan saja untuk luka. Jadi semuanya ini anggaplah ada finger station, masih ada finger station. Silahkan ambil ambil apa namanya, rombol ya, rombol. Jadi gunanya adalah untuk memindahkan alat ke sana. Jadi yang saya perlukan adalah yang pertama saya perlu cari cuci luka, dan sampai bilang NaCl ternyata tidak ada NaCl di situ yang disiapkan. Jadi intinya cairan pencuci luka dan cairan pencuci luka ada banyak. Sampai KMB yang disiapkan rumah sakit, bisa NaCl atau kan misalnya bisa air mineral yang disiapkan oleh rumah sakit. Jadi jangan terpatok hanya pada NaCl. Tapi kalau misalnya dia luka akut, pasti yang disiapkan adalah NaCl, kalau tidak PHMB. PHMB maksudnya adalah gentle solution, cairan yang ada kandungan antiseptiknya ya. Ini karena ini steril. Tapi kalau misalnya pasiennya kronik, lukanya infeksi, berarti bisa saja dia menggunakan air mineral saja, itu juga dibolehkan. Berlebihannya bisa.
Selanjutnya adalah kalau misalnya dia luka akut berarti saya tidak butuh sabun, tapi kalau dia luka kronik berarti saya butuh sabun. Ya. Jadi saya butuh sabun. Setelah itu apalagi saya butuh untuk yang bahan untuk mencuci kasa steril. Ya, kasa steril. Jadi kasa steril ini masih dalam bentuk dari steril ya. Kalau modelnya seperti ini berarti dia tidak steril. Karena ini terbuka. Ya. Jadi kalau dia modelnya seperti ini berarti dia sudah steril. Jangan dibuka dari situnya. Jangan dibuka dari situnya. Oke, karena ini steril, dia di dalam steril. Apalagi yang saya butuh biasanya saya butuh pom. Ya. Saya butuh pom. Atau kan misalnya kalau luka akut biasanya kita butuh pom yang tertutup seperti ini. Jadi biasanya dilarikannya di dalam NaCl-nya ke sini atau cairan antiseptiknya ke sini. Setelah itu saya butuh tempat sampah sementara. Herbekan. Tempat ini adalah tempat sampah sementara. Harusnya di bawah ada tempat sampah untuk permanen. Saya butuh goreng ikan. Saya butuh hand kalau misalnya mau pakai hand saja, atau kan misalnya kalau mau cuci tangan dari sumber air itu berarti hand wash. Hendra berapa lama? Saya butuh perlat. Setelah itu saya butuh pasir plester. Setelah itu saya butuh alat steril. Alat steril itu biasanya isinya adalah Pinset. Standar adalah ada isinya pinset, biasanya butuh 2 buah, ada gunting perban, ada Gunting jaringan. sama ada klem. Ingat ya, ada klem. Jadi cek dulu ketersediaannya, ya. Oke, ini untuk. Dan biasanya ini adalah salah satu dressing balutan luka modern yang steril, yang isinya juga kalau masih dia terkapar steril. Ini adalah krim untuk perawatan berbajuda. Jadi saya pindahkan ke sini. Ya. Oke, setelah saya yakin semuanya siap, semuanya ada, semua tidak ada lagi yang terluka, biasanya pakai underpack. Kalau tidak ada lagi yang terluka baru kita bawa. Tapi kalau misalnya mau pakai hand wash berarti cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan dulu di sumber airnya. Setelah itu baru ya, ada yang tidak ada sebentar ya. Tidak ada ya. Kalau itu memori saja ya, anggap ini aja. Jadi ini di mana ditaruhnya? Tidak terpakatkan ke pasien sisinya. Oke. Jadi biasanya adalah kebiasaan tak mau kira lukanya dikasih pindah. Iya. Ayo begitu ya. Ada kasih pindah semuanya. Apa tujuannya ini? Kalau mau juga pindah ke sini ya, tempat tidurnya pasien, wilayahnya pasien. Ini daerah infeksi kontaminasi, malah ini daerah kontaminasi. Jangan didekatkan semua alat-alat ke sana akan terkontaminasi. Ya, jadi jangan, tidak boleh ada sesuatu yang ada di dekatnya pasien yang dalam bentuk alat steril ataupun yang lain. Itu bisa terjadi kontaminasi silang. Yang boleh itu dekat ketika mau dicuci ini tempat sampah atau saja ya, setelahnya itu pun ini. Jadi sekarang adalah kalau misalnya sudah ada alatnya, dekatkan mulai ke pasiennya. Pak tadi saya merawat bukan tadi, sekarang mungkin saya butuh waktu kira-kira kurang lebih 30 menit. Jadi nanti pertama saya buka dulu ini balutan yang lama, habis itu nanti saya lihat, terus saya cuci, habis saya bersihkan, atau kita bilang sampaikan saya terus saya bersihkan, habis saya bersihkan, dan saya tutup lagi, saya perban lagi. Iya, selesai nih ceritanya. Cuci tangan misalnya kalau kita pakai hand rub sebelum pakai spoon. Ya. Cuci tangannya nanti belajar lagi ya. Jadi tidak harus didianukan kayak bagaimananya setelah bersih. Nah, ini juga pada saat mengambil hand rub itu, ini satu pump, ini indikatornya adalah 1 kali cuci tangan. Jangan diambil 2 pump.
Kalau misalnya pelajaran 4 wajib di Wahidin, kalau misalnya kan ada tesnya 4 wajib di Wahidin, ada ujiannya, ujian cuci tangan pun ada. Kenapa? Karena cuci tangan adalah dia adalah pilar utama untuk pencegahan infeksi. Jadi apapun itu yang intinya rumah sakit adalah daerah infeksi, daerah kontaminasi, berarti kalian harus wajib lulus untuk cuci tangan, apalagi hand yang tersedia di mana-mana dan bisa digunakan kapan saja untuk kasus untuk kondisi tangan yang tidak kotor atau tidak tersentuh dengan cairan pasien, tidak terlalu kotor, kelihatan bersih, tapi kita sudah bersentuhan dengan wilayahnya pasien, berarti kita harus cuci tangan sebelum menyentuh, setelah menyentuh, ingatkan semuanya ya. Nah setelah itu misalnya ini adalah indikatornya 1 kali. 1 kali Pak, ini gunanya kalian untuk apa? Bukan berarti untuk mengirit rumah sakit ya, bukan, sekaligus memang sebenarnya mengirit rumah sakit, tapi indikatornya adalah ketika kalian sudah melewati 6 langkah itu, tangan kalian sudah langsung kering. Gunanya supaya apa? Supaya gampang pakai handscootnya. Kalau basah-basih tidak bisa masuk, makanya itu indikatornya 1 pump ini untuk 1 kali. Setelah itu pasti kalian sudah kering, karena kalau kalian baru mapap tapi kalian pap 2 kali langsung keluar, pasti salah. Karena kalau setelah 6 langkah ini pasti tangan kalian begitu diperiksa pasti masih basah. Karena ini itu indikatornya. Itu yang pertama. Kelihatannya standar, tapi itu sangat penting. Sekaligus mengirit ya. Yang kedua adalah setelah itu kita pasang handscoon. Anggap saya sudah pasang handscoon, kita pasang. Pak tarik bisa diangkat sedikit tangan Pak. Jangan misalnya bilang gila yang kayak bagaimana sekali, mendirikan juga pasiennya. Tarik bisa diangkat sedikit tangan Pak. Oke baik. Segitu posisinya nyaman Ji. Oke, kalau gitu saya mulai Pak Adi, saya rawat. Kemudian ambil mie untuk alat dan bahan Pak. Kalau misalnya luka akut, berarti semua pasiennya ada steril. Ya, ini juga harus diambilnya secara steril misalnya ya. Kalau steril biasanya pakai yang komputer tertutup. Jadi jangan ambil terlalu banyak. Anggaplah misalnya diperkirakan lukanya butuh misalnya 3 saja ya, 3 saja terlalu banyak ya. Setelah itu tutup kembali karena ini adalah steril. Setelah itu biasanya kalau luka akut langsung disiram di sini ya, langsung disiram di sini. Beda kalau luka kronik. Ini kalau sudah kita basahkan, ini nanti untuk dipakai. Sudah ceritanya ini siap nih, ini siap, yang lain-lainnya siap. Oke, sekarang kita dekatkan untuk tengkoknya. Taruhlah misalnya luka bakarnya di sini. Ini sebenarnya taruhlah misalnya luka bakarnya di sini ya. Setelah itu saya nggak tahu yang tidak pakai handscoon, kayak merasa bagaimana gitu. Ada sesuatu yang lain lama di situ. Tidak apa-apa sih. Oke, setelah itu kita sudah dekatkan tengkok. Kita buka dulu balutan lamanya. Ya, biasanya kalau buka balutan lama kita bisa pakai bantuan. Ya, jadi bisa pakai pinset. Langsung. Kalau dia pakai hepapix begini itu tidak terlalu lengket, jadi tidak usah dibasahi. Apalagi kalau misalnya caranya adalah kita buka hepapixnya searah dengan arah pertumbuhan rambutnya berlawanan kacau sampai rambutnya. Jadi kasih lihat arah pertumbuhan rambutnya ke sana, berarti dibukanya dari sini ke sini. Setelah itu diangkat simpang ke Nerbekan. ya. Setelah itu ini disisihkan. Kalau ini konsepnya steril ya. Nah setelah itu biasanya kalau dia konsepnya steril, kebanyakan yang dilakukan adalah menggunakan dua pinset seperti ini untuk mengambil ini. Coba kita tes ya. Kalau saya pakai ini, kalau saya pakai ini, saya peras, ya, saya peras, kemudian saya pakai, ya. Tapi ini kalau misalnya ini karena pegangan saya masih kuat. Kalau pegangan saya tidak kuat pasti jatuh. Jadi caranya adalah saya kebiasaannya supaya saya tidak perlu terlalu berkuat, saya pakai kemarin. Ya. Jadi setelah diperas, saya kunci. Ini biar saya kasih begini juga tidak bakalan jatuh, ya. Jadi saya kunci. Setelah saya kunci, taruhlah misalnya lukanya di sini, lukanya kan harus sapuannya, ya. Oke.
balik-balik ya, daerah yang kotor, daerah yang ini ya. Dilihat daerah sisi yang kotor ya. Setelah itu buang. Saya ambil lagi untuk yang ketiga ya. Langsung saya cuci. Maka saya butuh areanya jauh lebih terserah, misalnya nyamannya bagaimana. Kalau saya benci sudah selesai, ini juga bisa ya, tidak dekat-dekatnya lagi ya. Intinya daerah-daerah yang ini, oke. Intinya kan satu ya paling. Atau kalau misalnya mau pakai yang singular, kalau yang singular berarti dari dalam ke luar, daerah kontaminasi ke daerah yang paling luar, biar paling angkat. Karena kalau yang modelnya kayak begini, tak kumpul di dalam ya, tak kumpul di dalam. Ini untuk yang luka akut ya. Kalau misalnya kalau yang luka akut ya, supaya konsepnya steril adalah dibuang ke keluar. Ini kan langsung terangkat ya, anggaplah sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Saya lebih suka pakai model ini. Sudah, setelah selesai itu apa yang dilakukan? Itu perlu Kering. butuh ini lagi. Jadi yang perlu dihati-hati pada saat misi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah konsepnya tetap steril. Usahakan jangan sampai ada yang tersentuh sama kalian ya, yang daerah-daerah yang steril. Jadi biasanya ada orang yang menggunakan hanya satu tangan steril, satu tangan on, satu tangan steril. Jadi seperti itu. Jadi harus betul-betul kita kering. Kalau butuh 2, itu selesai. Setelah itu ya gunting balutan yang mau digunakan itu sudah selesai pembersihan. Kalau yang steril selesai pembersihan. Biasanya kalau untuk luka-luka steril kadang ini digunakan, ini namanya hidrofobic. Jadi ini namanya antimicrobial dressing. Hidrofobic ini dia secara fungsi adalah dia menangkap kuman yang ada di situ, kemudian membawanya keluar pada saat dibuka. Jadi kayak sifatnya jalak kuman, seperti itu. Ini kalsium alginat, namanya kalsium alginat, terbuat dari rumput laut. Jadi kayak dia fiber begitu. Jadi ini untuk luka-luka yang ada perdarahan kecil, perdarahan minor. Ini bisa bantu misalnya kalau kebetulan pas kita rawat luka bakar terus ada yang ini, kemudahannya dia karena dia bisa langsung disobek. Siapa yang bisa cari gunting kalau sudah berdarah? Pasti panik. Jadi makanya dia gampang disobek, langsung tekan pada area perdarahan. Sudah, tinggalkan saja dia di situ. Kalau perdarahan pasti dia langsung lengket ya. Sudah, tekan, biarkan saja di situ. Jangan diintip lagi. Berdarah tidak usah, biarkan dia bekerja di situ karena dia butuh waktu untuk bekerja di situ ya. Jangan diintip. Kebiasaan mengintip itu tidak bagus. Ya, padahal seperti itu. Ini karena anggap saya lagi pakai handphone ya. Ini adalah yang paling banyak digunakan adalah Orgotol. Misalnya Orgotol itu digunakan untuk sesuai ya. Kalau misalnya lukanya segini atau setelapak juga bisa jadi disesuaikan. Jadi usahakan ukur segini berarti saya butuh segini ya. Ya, butuh segini. Ya. Jadi caranya adalah ketika nanti mengambilnya boleh pakai ini saya. Biasa pakai tangan sebenarnya kalau misalnya yakin handphone tak masih steril ya. Makanya saya bilang biasanya orang pakai satu on, satu steril. Ini kayaknya sudah agak lama. Sudah lengket. Ya langsung dibuang. Ini biasanya karena ini handphone saya ada handphone yang on. Ini biasanya masih perlu untuk
apa lagi namanya itu? Apa lagi namanya? Diambil cairannya. Ya, maksudnya kayak jeli-jelinya itu perlu disimpan di situ karena kalau tidak diambil ke situ itu bisa lengket, ya, karena kekuatannya adalah itu. Ya. Jadi setelah itu nanti baru bisa langsung tutup. Jadi kita lihat saja kalau tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, kita bisa langsung tutup. Tapi kalsium alginat ini sebenarnya bisa menyerap cairan luka, tapi kalau dia ketemu sama cairan luka dia akan berubah menjadi jelly, jadi tidak bisa dia sebagai langsung di luarnya. Jadi harus ada yang lain lagi. Nah, salah satunya adalah foam. Foam ini untuk menyerap cairan. Ini tidak cukup ya, menyerap cairan. Jadi setelah itu baru kita plester. Jadi plesternya juga ukur sesuai dengan ukuran lukanya. Jadi anggap saya mau jadi kalau bagian pembalut sebenarnya sudah bisa lepas handphone. Jadi teknik pembalut sebenarnya terserah dari kalian mau bagaimana modelnya, seperti apa, kasih model kuku-kuku, kasih model lope-lope, bisa silakan. Intinya sebenarnya adalah tidak ada yang bisa masuk. Intinya tidak ada yang bisa menjadi sumber untuk bisa masuk. Jadi dia bisa masuk ke sela-selanya, sela-sela jarinya tadi. Supaya dia kayak kalau misalnya agak di ujung sini kan begitu modelnya, ya. Jadi direkatkan betul-betul. Jadi kalau membalut luka tidak ada lagi yang membalut luka modelnya. Gimana biasa caranya membalut luka? Satu, biasanya ada yang pertama sekali pasti begini. Dua, pasang. Jadi sebentar kalau sudah ada pasang begini, modelnya adalah begini nih jadinya dia. Nah, satu. Plaster itu. Hah? Anggaplah tidak ada yang plester di bawah itu. Dua. Dulu begitu nurse. Empat. Gitu, begini dah. Pagar-pagar. Dari sekarang saya tanya itu bisa mengcover enggak? Bisa Sudah enggak? tertutup. Sebagai pelindung. Kuman bisa masuk lewat sini, kuman bisa masuk lewat sini, lewat sini. Goyang sedikit pasiennya terbuka. Jadi sekarang tidak ada lagi yang melakukan membalut luka pakai model begini. Apa gunanya? Tidak ada, semuanya harus oklusif, harus tertutup seluruhnya area luka, harus tertutup semuanya, ya, harus tertutup semuanya ini, oke? Dan modelnya seperti ini bisa tahan sampai 1 minggu loh, bahkan pun bisa tahan sampai 1 minggu kalau yang tidak ada penyulit, bisa tahan sampai 3 hari. Tapi lihat lagi kalau misalnya balutan yang kayak kita gunakan kayak dari yang full tadi, dia lama kerjanya nanti bisa baca-baca dia lama kerjanya berapa lama misalnya. Biasa ada penjelasannya dia lama kerjanya misalnya hanya sampai 3 hari, berarti 3 hari harus ganti. Jadi seperti itu. Tapi kalau dari segi kokohnya ini balutan, dia bahkan bisa tahan sampai 7 hari, 3 hari. Dia tidak akan rembes karena ada ini foam, ada penyerapnya. Jadi ceritanya istilahnya adalah sudah dicuci dibersihkan. Setelah itu sudah dikasih sesuatu tadi dari yang itu adalah ada kandungan antiseptiknya. Jadi kalau mau ada infeksi dia cegah duluan. Terus ada foam, kalau ada cairannya dia akan terserap sama foamnya. Terus ini adalah ya fiksasinya paling luar, seperti itu. Ya.
Jadi tadi sebelum membalut harusnya dikaji juga ya, dikaji tanda infeksi inflamasinya, kurang lebih gitu ya sebenarnya kalau luka akut yang dilihat tanda infeksi inflamasinya, tanjung kali lebar dan lain sebagainya, kulit sekitar lukanya itu semuanya kan masuk di situ ya. Cukup jelas untuk luka akut. Tapi misalnya Akut. Tapi kalau luka kronik, kalau misalnya tadi sudah disampaikan, kalau luka kronik biasanya kita butuh waktu lebih lama, bisa sampai 1 jam. Karena kalau lukanya besar. Jadi kalau untuk luka kronik, silahkan mengambil space waktu, minta waktunya ke pasien, perjanjian waktunya ke pasien untuk lebih lama. Bisa 45 sampai 1 jam Pak ya. Nanti kita rawat bagus-bagus supaya lukanya cepat sembuh. Jadi jelaskan apa tindakan yang mau diambil seperti tadi, ya tindakan ini tujuannya untuk apa? Kalau ini tujuannya untuk mencegah infeksi, ini tujuannya untuk mengontrol infeksi nih, meminimalkan infeksi karena pasti sudah infeksi biasanya kalau kronik. Sudah kita cuci tangan, bla 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 dan sebagainya, ya. Biasanya ini jauh lebih bebas kalau fase ini ya. Biasanya kayak jauh lebih bagus kalau fase ini karena misalnya saya bisa pakai air mineral, misalnya ada cairan antiseptik dan lain sebagainya. Saya lebih suka sebenarnya kalau modelnya seperti ini, saya kadang tidak pakai yang kayak model begini. Ini boleh pakai, tapi biasanya saya lebih suka pakai yang ya yang kalenan. Anggap saja ini ya. Kita coba anggap ini daerah steril apa. Jadi saya lebih suka untuk langsung modelnya seperti ini. Jadi biasanya kalau malah kalau lebih enak kalau misalnya daerah kaki, jadi tinggal pasang bantal di sini, kita bisa bebas untuk merawat. Kalau misalnya lukanya daerah sini, saya sudah pasang handscoon misalnya. Nah biasanya itu kalau untuk kasanya juga jauh lebih bebas, ya meskipun ini kasa steril, saya ambil, ya. saya keluarkan. Taruhlah saya misalnya butuh 3, ya. Jadi konsepnya kalau luka kronik adalah konsepnya bersih saja, meskipun jadi sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak pernah menggunakan hands-on steril kalau saya rawat luka kronik. Terus sebentar ketika ketemu sama lukanya yang infeksi, jangankan untuk steril hands-on saya, dia akan pasti terkontaminasi infeksi bakterinya. Jangankan untuk steril, karena pasti kita menyentuh kan ya, menyentuh. Jadi kalaupun luka kronik, saya biasanya tidak pakai pinset, ya boleh pakai pinset. Tapi menurut saya, dari saya pribadi jauh lebih maksimal saya bisa membersihkan kalau saya tidak pakai ini. Karena ini agak terbatas di pergerakan untuk membersihkan. Begitupun dengan pakai karentang. Biasanya butuh ini gunting jaringan saja untuk mengangkat beberapa jaringan yang rusak. sudah mati, sudah sterilisasi. Jadi saya bisa langsung pakai ini, ambil ini. Ya. Jadi caranya adalah kalau misalnya tetap pakai ini, saya bisa langsung. Jadi anggap saya lagi pakai handscoon ya. Ya. Setelah itu jangan simpan di sini. Kebiasaannya begitu, kembalikan. Setelah itu anggap ini sudah terbuka ya lukanya. Tadi kita skip saja untuk buka balutannya. Jadi ini sebenarnya kalau tidak salah ini kandungannya, saya tidak tahu ini kandungannya apa, tapi yang direkomendasikan sebenarnya kandungannya ada chlorhexidin 0,2%, ataukah pakai chlorhexidinol yang kandungannya 0,4%, itu sudah toleransi sama jaringan yang luka. Jadi ini dibusakan dulu. Jadi sebenarnya kalau untuk konsep luka akut itu konsepnya kurang lebih luka kronik ya. Nah, luka kronik itu kurang lebih konsepnya sama dengan orang mandi. Jadi buka balutan lama berarti buka baju ya. Nah, terus masuk kamar mandi ya, taruhlah kita memposisikan pasien. Habis itu kan dibasahi dulu ya, Pak ya. Dibasahi dulu. Biasanya siraman dulu kan ya kalau mandi. Nah, disiram dulu. Setelah itu ambil spons mandi, kasih sabun, cuci badannya kalian. Jadi kalau misalnya luka kronik sendiri sebenarnya agak berbeda sama luka akut. Kalau luka akut tadi dari dalam keluar, kalau ini terserah mau dari dalam keluar, mau dari luar ke dalam, mau dari atas ke bawah, mau dari jungkir balik, tidak ada masalah. Cuma menurut analogi saya, karena ini kan tidak ada standarnya kalau model seperti itu. Menurut analogi saya, kalau misalnya daerah sini kan nggak masih daerah kontaminasi, kalau ini sudah daerah infeksi. Jadi saya lebih sukanya membersihkan dulu di Luar. Ya kalau mau modelnya membersihkan dari dalam keluar, dari luar ke dalam, ya boleh dari dalam dulu ke
Dari luar dulu ke dalam. Karena ini kan daerah kontaminasi. Kuman yang ada di sini adalah kuman kontaminasi. Kalau yang di dalam adalah kuman infeksi, jauh lebih ganas yang di dalam daripada yang di luar. Itu kurang lebih. Kalau dari analogi saya ya, dari pemikiran saya, makanya saya selalu menyukai mencuci dari luar dulu, kemudian ke dalam. Kalau ini kan kalau bentuknya sinyuler berarti dari dalam ke luar benua, ataukah suepan satu kali aja. Kalau ini saya biasanya membersihkan kulit sekitar muka dulu, jadi dipegang kemudian kita bersihkan. Jadi kenapa saya suka pakai tangan, karena jauh lebih maksimal caranya membersihkan, karena ini kan bakteri semua yang ada di sini. Coba dibayangkan kalian saja pulang dari kampus itu cuma keringat debu, bagaimana rasanya kalau tidak mandi? Gatal, lengket, gatal, kotor, lengket dan lain sebagainya. Padahal itu anggaplah misalnya tidak ada kuman, kalian bersih, mungkin pun kalau ada kuman cuma kontaminasi. Kalau ini yang infeksi, kalau kalian tidak bersihkan dengan baik, ada harta karunnya di situ, jadi tidak bersih pantasnya, ya. Jadi ini dibersihkan bagus-bagus, betul-betul. Ini bisa dibolak-balik. Oh, cari lagi daerah yang bersih, ya. Cari daerah yang bersih, kita cuci bersih, ya, digosok, ya. Tapi kalau yang laki-laki hati-hati ya, jangan sampai terlalu menggosok, ya. Setelah itu buang. Jadi saya ambil lagi yang bersih untuk membersihkan daerah dalamnya, ya. Tapi untuk kasus luka bakar biasanya hati-hati, jangan terlalu digosok, ya, jangan terlalu digosok. Ini intinya sebenarnya tergantung dari jaringan yang rusak, nyerinya bagaimana, ya. Jadi kalau misalnya dalam lukanya yang rentan untuk berdarah, itu biasanya cuma didep-dep saja, ya. Didep-dep, bisa diusap-usap lembut, Nah kalau luka bakar kan biasanya kalau yang derajat 2 terbuka epidermisnya, sudah kelihatan dermisnya, sebagian dermis yang rusak itu jadi sekali. Jadi hati-hati sekali, ya, dibersihkan, hati-hati sekali untuk dibersihkan. Intinya sesuai lah dengan nyerinya, keluhannya pasiennya bagaimana. Tapi kalau tidak ada nyeri, tidak ada keluhan yang lain, silahkan dibersihkan semaksimal mungkin. Ini kalau sudah selesai, habis itu dibilas. Jangan sampai kita keluar kamar mandi tidak jadi bilasan. Jadi ini sebenarnya model seperti ini juga tidak direkomendasikan NaCl. Itulah kenapa sebenarnya untuk luka kronik, jadi ini dibilas betul-betul, ya. Dibilas betul-betul. Tangan saya ini pakai handphone, ya. Ya, dilihat saya telanjang, nanti lama-lama kasih telanjang juga tangannya untuk. Jadi sekaligus sebenarnya ini kita pijat-pijat sedikit untuk sirkulasinya. Kalau ada cairan di samping-samping, kita evakuasi, kasih keluar, kita bersihkan. Ini jauh lebih maksimal. Jadi rawat luka itu katanya pakai hati, jangan cuma pakai tangan. Jadi harus dibersihkan. Sama kalau kalian bersihkan badannya, itu indikatornya kalian membersihkan luka. Kalau mandinya tidak bersih, berarti cuci lukanya juga tidak bersih. Ini ada sisa-sisa balutan di sini, ada sisa-sisa nanah di sini, dan lain sebagainya, itu harus bersih, ya. Kurang lebih seperti itu. Setelah dirasa bersih, kapan indikatornya bersih? Ayo, yang suka mandi, indikatornya bersih kapan? Berhenti dibilas kapan? sabunnya hilang. Sampai hilang siapa? Orangnya. Tapi tidak licin lagi. Tidak licin lagi, ya. Indikatornya adalah kok kering? Ini dibilas loh, basah, ya. Jadi kalau sudah Cucinya pakai air mineral. iya, makanya saya bilang tadi kalau udah kronik bisa saja, makanya apa yang perlu siapkan? NaCl lah, tidak mesti harus NaCl, bisa pakai air mineral. Air mineral itu dari kajian penelitiannya bisa digunakan untuk mencuci luka. Setelah itu apa yang dilakukan kalau sudah dibilas? Dikeringkan. Ya, handukkan. Ya, saya analogikan biar kalian paham, tapi sebenarnya kalau dari secara konsep tidak ada tuh dibilang luka mandi, ya, namanya perawatan luka. Jadi tapi misalnya begini, kalau kalian misalnya nonton jenis-jenis di YouTube, ya, tentang bagaimana orang merawat luka di luar negeri, yang kalau misalnya wound care di luar negeri, tidak ada yang model seperti orang merawat luka di Indonesia.
kayak begini, dicuci bersih, bagaimana dan sebagainya. Kenapa? Di sana itu orang aware, luka sedikit atau orang sedikit keluar ke rumah sakit untuk dirawat. Beda di sini, Japok baru datang untuk dirawat. Jadi otomatis perlakuannya beda. Jadi dikeringkan ya, dibersihkan. Jadi makanya di sini, ada di situ puluhan ribu tuberkulosis yang mikroorganismenya baru dia datang dirawat. Kalau di luar negeri enggak, ya. Di luar negeri makanya semua di luar negeri itu kalau dilihat caranya mereka ada luka kurang lebih sama, semua konsepnya steril. Jadi dia usahakan supaya kayak modelnya luka steril semuanya karena memang seperti itu. Ya. Jadi beda dengan konsepnya. Setelah itu ya ini diangkat. Kemudian dibuang. Ini nanti boleh dicuci atau dibersihkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Kaji dulu lukanya. Tadi kan luka dikaji. Tapi kalau untuk pengajian luka akut kurang lebih ya kayak tanda infeksinya, infeksi inflamasinya jadi lihat. Kalau luka kronik itu lebih banyak. Kemarin ingat ya apa yang dikaji sama luka? Luas. Anatomis, luasnya, panjang kali lebar. Nah sebenarnya saya selalu lupa untuk membawa mister luka. Ada banyak caranya mister luka, bukan mister yang seperti ini. Tapi kurang lebih ini sudah bisa langsung bersihkan. Jadi kalau misalnya mau menghitung apanya yang mau dihitung ini? Panjang dan lebar. Luasnya ya. Luasnya. Mendapatkan luas berarti kita hitung Panjang kali lebar. Kali lebarnya. Jadi sekarang kita hitung panjangnya. Panjang yang diambil adalah panjang terpanjang. Anda maksud saya panjang terpanjang. Ini bisa saja dikatakan panjangnya, tapi coba lihat masih ada yang terpanjang. Apakah ini panjang terpanjang? Bukan. Coba kita di sini panjang terpanjang. Intinya coba dicari di mana posisi panjang yang menemukan panjang yang paling panjang. Ya. Jadi taruhlah misalnya saya ambil yang posisi di sini, tapi bisa apakah bisa ambil panjang seperti ini? Bisa. Ya, bisa ambil panjang terpanjang seperti ini dengan catatan kalau mengambil lebar nanti jangan modelnya seperti ini. Kalau misalnya ambil panjangnya modelnya seperti ini, ambil 45 derajatnya, jadi lebarnya nanti akan seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya ambilnya tegak lurus seperti ini panjangnya berarti ya tegak lurusnya adalah begini. Ya, jadi terserah kalian karena modelnya luka itu tidak selamanya bundar seperti yang kalian harapkan. Jadi ya ini kurang lebih sama dengan caranya membuat luka itu ada mencong kiri, mencong kanan dan lain sebagainya. Jadi itu harus diperhitungkan. Jadi cari panjang yang terpanjang. Kalau misalnya ini panjang yang terpanjangnya, ini yang panjang yang terpanjang. Karena panjang dulu yang dicari berarti panjang terpanjangnya. Setelah itu baru ambil lebarnya yang 45 derajat. Kalau di garis begini ya berarti kurang lebih segini lah ya 45 derajat. Oke, jelas? Jelas, Nar. Setelah itu panjang kali lebar selesai. Bagaimana mengukur kedalaman? Kedalaman itu sebenarnya dia sudah include dengan step 1, step 2, step 3, step 4 itu kan kedalaman kulit ya. Nah, itu kedalaman kulit. Jadi jarang sebenarnya menggunakan yang pengukuran 3 dimensi. Umumnya yang digunakan adalah pengukuran 2 dimensi. Kecuali kalau ada undermining berarti kita ukur underminingnya seperti yang dipraktikkan kemarin. Ambil karton bat. Bungkuk kok nanti, woi. Ambil karton batnya. Kemudian coba ukur, misalnya taruhlah misalnya sampai di sini kita kelihatan ini ada kulit di atasnya ya. Berarti kita ukurlah karton batnya. Tadi arah jam 12-nya kemana? Kepala berarti di sini badannya berarti jam 12-nya ke sana. Jam 6-nya ke sana, jam 9, jam 3. Iya, berarti kalau di sini undermining-nya itu arah jarak jam berapa? Jam 1. Berarti undermining arah jarum jam 1. Berapa senti? Kasih masukkan di tempat ukur. Ya, ukur kata batnya kalau sudah keluar ukur pakai mistar. 2 cm. Ya, jadi tadi sudah jelas dokumentasinya bahwa ada undermining arah jam 1 sekian senti atau ada undermining arah jam 1 sampai jam 3 misalnya berapa senti. Berapa sentinya jangan ambil senti yang terpendek, ambil senti yang terpanjang. Jadi jelas ya. Yang
Yang dikaji adalah lihat kulit sekitar lukanya, keringkah, ada maserasi kah, ada terlalu gelap kah, hiperpigmen atau pucat, hipopigmen. Terus lihat pinggir lukanya, pinggir luka yang biasa terjadi adalah ada keropeng, ada penebalan, terlalu kering. Kalau ada penebalan berarti perlu ditipiskan. Lihat warna dasar lukanya, berapa granulasinya, berapa epitelisasinya, berapa slopnya, berapa nekrotiknya. Intinya yang jaringan mati itu yang berwarna hitam sama kuning. Yang berwarna merah sama putih itu adalah jaringan yang kita idam-idamkan. Ya, intinya sebenarnya kalau konsepnya dia masih ada berwarna hitam sama kuning, fokus utama pertama sekali kalau kita melakukan perawatan adalah hilangkan dulu yang warna hitam sama kuning. Setelah hitam sama kuning pasti ketemu sama dasar luka merah. Dasar luka merah itu adalah onyiokinesis atau pembentukan pembuluh baru yang bisa menghasilkan jaringan baru. Jaringan baru itulah yang nanti akan mengisi. Kalau misalnya ada pengalihan jaringan berarti mengisi dulu, setelah rata pinggir luka, dasar luka, baru dia akan jalan epitelisasi dari samping dan bisa jalan dari tengah. Kalau misalnya pinggir luka sama dasar luka tidak sama, tidak sejajar, epitelisasi juga tidak bisa naik gunung, tidak bisa juga turun gunung. Jadi harus betul-betul rata ini pinggir luka dengan dasar luka. Jadi ini yang hijau ini adalah pinggir luka, yang ini adalah kulit sekitar luka, yang di dalam sini adalah dasar luka. Jadi kalau ditanya mana pinggir luka, ini atau tepi luka kurang lebih sama. Ada yang merasakan, ada yang bilang tepi luka, ada yang bilang pinggir luka. Yang mana kulit sekitar luka ini? Normalnya pinggir sekitar luka, kalau yang dinilai adalah kalau mau dinilai kulit sekitar lukanya adalah 2 cm dari pinggir luka. Ya. Kalau misalnya di situ kayak ada kemerahan dan lain sebagainya, terus memang masih inflamasi, berarti luka. Tapi kalau sudah meluas dari situ, berarti sudah ada penyebaran infeksi atau infeksi sistemik. Nah, itu butuh untuk kolaborasi antibiotik. Kalau ini seperti itu. Kalau sudah meluas sekali daerah zona merahnya, ya, kalau lebih seperti itu yang diukur. Dasar lukanya, lihat apa warna dasar lukanya. Kalau kuning hitam berarti masih butuh untuk dihilangkan jaringan kuning hitam sama kuningnya. Kalau sudah merah semua, bisa disupport supaya cepat tumbuh itu jaringan yang berwarna merah, nanti akan berubah warna menjadi merah muda. Bagaimana caranya disupport supaya bisa tumbuh cepat jaringan merahnya? Selain di sini ditangani, dirawat lukanya bagus-bagus, di situ juga masuk edukasi pasien untuk makan Makanan sehat. makan telur. Iya, itu secara spesifik makan telur. Telur juga harus hati-hati. Jadi telur yang bagian mana sebenarnya yang bisa mendukung proses itu? Cari bagian telur yang kaya akan protein. Karena edukasinya adalah tinggi protein. Perhatikan juga, intinya semuanya asupan sebenarnya dibutuhkan untuk luka kayak zat besi, zinc. Nah itu kan semua bahan bakunya untuk pembentukan fibrit, untuk pembentukan apa lagi namanya ya, angiogenesis itu, untuk pembentukan Jaringan sel. ada sel. Nah, intinya itulah untuk pembentukan itu, untuk pembentukan jaringan sel yang ada di situ ya. Saya lupa namanya. Ya intinya begitu. Jadi masuk di situ edukasi yang lain adalah jaga kebersihan sekitar lukanya. Ya, bukan jaga kebersihan lukanya, yang jaga kebersihan lukanya itu kalian yang rawat. Jaga kebersihan kulit sekitar lukanya, jaga perbannya agar tidak kotor, tidak basah sebelum waktu yang ditentukan untuk diganti kembali. Karena ini penentuannya kalau misalnya tadi sudah baca ingredientnya ini bahwa dia hanya bertahan sampai 3 hari, berarti kita kontra lagi di akhir ya pas terminasi. Pak, saya sudah iya. Jadi ini baru pengkajian tadi ya, kita selesaikan dulu. Jadi kalau misalnya sudah pengkajian seperti itu, sudah dikaji ya silahkan dibalut balasannya. Untuk luka kronik biasanya kita pakai krim-kriman, ya kita pakai krim-kriman. Ataukah misalnya kita pakai yang hidroponik dulu misalnya. Ini bahasanya adalah hidroponik. Fungsinya untuk mengumpulkan anti-infeksi. Wajib hukumnya antimikrobial itu ketemu langsung sama dasar luka.
Karena kan ini mau menangkap bakteri. Kalau tidak ketemu sama dasar luka, siapa yang ditangkap? Nah, bakteri itu kan ada di dasar lukanya. Betul atau tidak? Betul. Ya, jadi wajib hukumnya. Kalau ada yang pasang antimikrobial setelahnya kasar, itu adalah masuk rumah sakit jiwa. Ya, setelah itu masih boleh pakai salep, boleh. Biasanya kalau saya pakai salep ada pakai stick ice cream. Kalau tidak ada stick ice cream, saya biasanya pakai yang ujungnya ini, ujungnya pinset. Ya, jadi ini bisa dikunci. Ya, bisa dikunci pakai ini. Ya biar maksudnya dia tidak terlalu kan tadi agak susah nantinya kalau mau dibalut. Saya pakai ini juga. Boleh campur tidak boleh. Saling menjatuhkan dia tidak. Mereka tidak sedang bersaing. Ya, jadi mereka tidak sedang bersaing. Mereka akan saling menguatkan. Apanya lagi yang dioles kulit sekitar lukanya, dioles tipis-tipis. Supaya kenapa? Kalau mau kibat tanggata berarti jaga-jaga juga tanggata. Sama aja dengan ini kan nutrisi dari sini kan ya, dari kulit sekitar luka. Sama aja kalau bulan puasa biasa lagi sama tanggata langsung ada pisang goreng sore-sore. Lapar. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini harus dijaga supaya apa juga dioles. Jangan sampai dibilang oh supaya cepat habis salepku karena mahal harganya. Tidak, ini kan ceritanya akan ada produksi eksudat dari sini. Produksi eksudat itu isinya apa? Apa isinya itu eksudat? Cairan. Iya, cairan itu isinya apa? Dia komposisi eksudatnya dari mana? Ya Nana juga. Maksud saya komposisinya itu sebenarnya dari mana? Apakah cairan tubuh kita yang melepas atau bagaimana? Kayak kita minum terus keluarnya lewat situ gitu. Jadi Nana ya enggak. Jadi sebenarnya eksudat itu adalah Mikroorganisme yang sudah mati. Mikroorganisme yang sudah mati. Ya bau. Ada mikroorganisme situ yang mati. Semakin bau berarti semakin banyak Yang mati. Begitu. Ya selebihnya paling adalah dari komponen-komponen dari tubuh kita yang lepas, misalnya natrium, apa dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti namanya juga kulitnya terbuka ya, tidak ada itu yang mengikat ya, mengikat cairan di situ untuk menjaga supaya tidak lost itu insensible water tap dari tubuh ya. Kurang lebih seperti itu. Adalah komponen-komponen dari elektrolit tubuh kita yang lepas di situ, tapi kurang lebih sebenarnya komposisinya yang lebih banyak itu adalah Mikroorganisme. Nah, selanjut gunanya untuk dijaga juga ini kulit sekitar lukanya adalah cairan yang dihasilkan cairan infeksius ya. Terus kalau ini tidak dijaga sekitar lukanya, terus dia ketemu sama cairan infeksius dalam jangka waktu lama, dia bisa terjadi maserasi. Maserasi itu yang bagaimana? Putih, pucat, bocor-bocor kulitnya. Karena kan ini cairan infeksius. Coba kita ini pulang dari sini, kita rendam kaki kita selama kurang lebih 1-2 jam lah di air. Kira-kira bagaimana kelihatannya kaki kita? Atau ada yang pernah pakai kaos kaki basah? Kaos kaki basah. Terus sampai di rumah kita buka kaos kaki kita, bagaimana kelihatan kakinya? Putih, pucat. Sedikit lagi itu lama lagi kalau misalnya jauh lebih lama. Taruhlah misalnya 1 hari tidak kita buka-buka kaos kaki kita, itu bocor-bocor itu kulitnya, kulit epidermisnya kelihatan kayak bocor-bocor. Iya, bocor-bocor kayak bocor-bocor. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ini kalau mau kita simpan sampai 3 hari baru kita buka, terus kulit sekitar lukanya yang kulit sehat ini ketemu sama cairan luka selama 3 hari, bisa dibayangkan. Tak kelupas juga kulit sekitar lukanya. Makanya harus di barrier, dilindungi, pakai salep. Kenapa salep? Karena salep itu bahan dasarnya minyak. Jadi kapan? Minyak sama air tidak bisa bersatu. Bisa kalau dikasih Makanya kenapa sabun. salep? Kenapa bukan yang bahan dasarnya ada yang bahan dasarnya air, namanya jelly. Pernah lihat jelly kan ya? Jelly itu bahan dasarnya air. Kalau di barrier sekitar lukanya pakai air, lah tambah benyek lukanya. Tapi kalau barriernya pakai yang minyak, kenapa salep? Karena salep ini bisa untuk di lukanya, bisa juga untuk sekitar lukanya. Tapi itu salep yang di atas harus tembus di bawah.
tembus di lukanya. Bisa Kan itu ada bocor-bocor, jaring-jaring. Jaring-jaring. Oh ya. Jaring-jaring. Tapi kan itu saya lihat tadi kita lipat, harus dilipat memang nurse. Enggak tahu sih. Tergantung dari suasana hati. Oh yang jelas oleh hati di satu nurse. lapis juga bisa sih, tapi semakin banyak jala kita lepas, Semakin kemungkinan banyak yang tangkapannya tahu. semakin banyak ya. Oh iya iya iya. Iya, gitu. Mengerti. Ya, ini juga sebenarnya jaring-jaring ini. Pandai. Jaring-jaring ini sebenarnya bagus kalau dia modelnya seperti ini. Ini juga bisa dimodifikasi. Misalnya peruntukannya untuk kita punya segini, tapi peruntukannya untuk luka yang underlining tadi. Kita bisa buat seperti ini. Red. Dari mana lagi? Dari mana lagi ya? Ya kurang lebih kayak modelnya ini. Taruhlah misalnya kita karena ini panjang, jadi saya agak bingung jadinya. Ini thread, kita thread ya. Nah, kalau misalnya underliningnya panjang ke dalam, jadi ini bisa dibentuk dalam kayak model bular jadinya untuk dimasukkan yang penting ini tidak putus ya. Jadi kalau ada undermining yang jauh ke dalam, apalagi ya kurang lebih kayak fistula dan lain sebagainya, terus dia infeksi mau dimasukkan ke dalam, ini sisa dimasukkan lagi. Taruhlah misalnya di sini, ya masukkan ke dalam, taruhlah di sini misalnya. Saya dari kiri ke kanan bisa. Ya. Nah, masukkan ke dalam, ya. Ini bisa panjang sampai semuanya masuk ke dalam, ini bisa panjang ya. Jadi fungsinya adalah menjala kuman dari dalam, ya. Habis sisakan segini. Nanti hilang ki, bisa cari di dalam. Ada teman, misalnya hari ini kita yang rawat luka, setelahnya itu kita yang rawat luka, dan tahu ini bilang ada kita pasang. Kalau tidak ada tanda-tanda di sini rambu-rambu lalu lintas kita pasang, dan tahu bilang ada sesuatu yang di dalam. Jadi kalau ketika dia ganti, dia akan tarik ini keluar. Ya. Isinya ini sudah isi kuman, ya isinya sudah menjalani ini. Nah, bisa tuh. Undermining ke dalam itu bisa dikasih masukin model seperti ini. Kalau dia datang luka permukaan seperti ini ya, karena konsepnya seperti ini. Banyak sebenarnya antimikrobial yang bisa digunakan, tapi yang ada di sini itu saja yang kita praktekkan. Ada sudah yang prakteknya untuk ada lagi namanya kalsium alginat dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya ini untuk luka akut. Ini hanya untuk luka akut, memang luka bakar derajat 1-2. Luka bakar yang lebih dalam tidak terlalu mempan. Jadi kayak balutan itu banyak, tapi kita lihat mempan tidak mempannya, efektif tidak efektifnya, maksimal atau tidak maksimalnya. Kalsium alginat tadi sudah ya. Dia tidak ada fungsi lainnya, hanya untuk menyerap X sudah. Kasa juga kalau misalnya kayak begini bisa langsung pakai kasa, meskipun dasar lukanya sudah merah. Biasanya tidak boleh kalau dasar lukanya merah terus langsung pakai kasa, tidak ada primernya sebelum itu. Jadi ini namanya primer, ini namanya secondary dressingnya. Yang plaster itu adalah tersiernya. Ya. Jadi ini primary-nya, antimikrobial atau salep, ini secondary-nya. Boleh pakai foam boleh kalau ada, tapi ini kan agak mahal, ini jual lebih murah. Jadi kalau sudah tertutup begini, tidak ada kemungkinan untuk kasa ini lengket ke jaringan yang merah. Karena kalau lengket jaringan yang merah ditarik berdarah lagi. Berdarah berarti permulaan luka lagi. Nah, tadi seperti yang kita bilang bahwa secara fisiologis luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Kalau terjadi perlukaan dia akan kembali lagi ke fase inflamasi. Kan fase luka ada 3. Inflamasi, proliferasi, aturasi. Ini kalau misalnya sudah terbentuk jaringan granulasi, jaringan merah. Tapi karena kita kasih berdarah yang merah, dia akan kembali lagi ke inflamasi. Karena berdarah lagi. Apa itu inflamasi? Vasokonstriksi pembuluh darah atau vasodilatasi pembuluh darah. Itu adalah respon tubuh ketika terjadi luka. Yang pertama adalah vasokonstriksi untuk menghentikan perdarahan. Yang kedua adalah vasodilatasi pembuluh darah untuk mengerahkan tentara-tentaranya, makrofag, limfosit dan lain sebagainya ke area luka untuk membantu di sana melawan apa yang ada. Ya, kalau seperti itu kan respon awal. Jadi kalau model seperti ini ya sudah bisa pakai kasa. Ya. Berapa banyak jam kita tanya lagi berapa banyak kasa yang dipakai, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini masih bisa kok tambah. Kalau memang dari pengkajiannya banyak sudah yang keluar tambah. Ya. Tambah saya terus. Intinya ini perencanaannya adalah bisa tahan tidak tembus sampai 2 atau 3 hari. Ya.
Karena semakin kenapa tidak boleh sering-sering dirawat lukanya pasien, semakin sering diganggu dia juga bisa marah-marah. Sama aja kalau kita mungkin tidur siang 1 jam rencananya, baru setengah jam dikasih bangun lagi, karena tersantai. Begitu jadi ini tidak boleh diganggu. Sama gitu biasanya kalau misalnya pada luka pos operasi itu biasanya tidak boleh diganti dalam 3 hari karena biarkan terjadi fase inflamasi, biarkan lewati itu fase inflamasi setelah fisiologis. Justru kalau diganggu sebelum 3 hari, diganti balutannya sebelum 3 hari, pasti diinfeksi. Dia tidak fisiologis lagi, dia pasti infeksi karena dia malah diganggu prosesnya inflamasinya, diganggu kerjanya. Ya. Baru orang sama sih, orang ada yang pernah menganalikan begini, katanya orang mau BAB di dalam lagi berproses langsung dicelengin begini, bagaimana perasaannya? Pasti kembali jadi BAB-nya kan begitu. Kurang lebih analoginya seperti itu. Ya. Bagaimana kalau dia berdarah? Kalau berdarah dievaluasi lagi. Kalau perdarahannya aktif, boleh dikonsulkan dulu. Dok, ini pasien post operasi perdarahannya aktif. Ya, kemungkinan ada sesuatu yang tidak tuntas di dalam, tidak diikat pembuluh darahnya. Jadi harus masuk kamar operasi lagi untuk diperbaiki ulang. Ya, Bapak akan memanggil Pak. Terus kalau misalnya perdarahannya tidak aktif, ya kemungkinan itu hanya sisa-sisa dari kamar operasi. Apakah perlu diganti? Ya kemungkinan bisa diganti balutan pada luarnya, jangan diganggu bagian dalamnya. Kalau tidak, bagaimana sekali nih biarkan sampai 3 hari. Berarti itu kalau kita ganti hanya karena indikator seperti itu, tanpa ada indikator kedaruratan misalnya kegawatan, ya, bukan ya. Kecuali kalau perdarahannya aktif dan terus ya ada produksi ya. Setelah itu ini ditutup sama, kurang lebih sama. Caranya ada lagi Diukur. Mana yang lebih bagus? Sudah berapa? 10.25 nurse. Jadi ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya nggak pakai apa lagi? Ada biasanya orang saya nggak pakai HPAP sebanyak-banyak, karena cepat habis. Yang mana lebih kita utamakan? Lukanya cepat sembuh, tidak ada infeksi, daripada kita irit hepapista. Ya kemungkinan lebih banyak di hepapis nanti dipakai kalau infeksi, karena dia butuh waktu lama. Ya, kalau nggak pakai handphone mungkin langsung saja. Jadi beda itu caranya membalut kalau perawat rumah sama enggak terbiasa. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, tidak ada lagi yang membalut model Jaring. Model pagar. Ya, model pagar. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi perbaiki kulit sekitarnya, jangan sampai kita ngomong pasien tak. Ini bapak tuh baru sampai dirawat luka ya, kamu kami apa itu namanya? belum sempurna ini, belum melengket ini di kulitnya pasien. Dia sudah tutup pakai hepapis atau ini tidak begitu kering, indikatornya tidak terlalu kering, baru dia kasih hepapis. Nah sampai tak buka, biar lagi tidur pasiennya pasti terbuka karena kita yang pasangnya kurang bagus. Jadi jangan dimarahin pasiennya. Ini apa urusan diganti itu aku kan sih ya kalau seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini aman, pasiennya nyaman, bisa makan, baunya minimal, ada cairan lukanya kan masih terserap sama ininya, jadi pasiennya cepat sembuh kalau dia enak perasaannya ya. Kalau seperti itu ini selesai. Nah setelah ini kita terminasi pasiennya, evaluasi pasiennya, bagaimana perasaannya. Lebih nyaman mungkin, agak bersih saya rasa, lebih nyaman sudah dirawat luka, agak bersih saya rasa. Oke baik Pak, nanti kalau ada hal-hal lain yang kita rasa, misalnya gatal, perih dan lain-lain, silahkan dilaporkan. Itu yang perlu gatal, perih, itu yang perlu dilaporkan. Jangan kalau ada apa-apa kita panggil Kak Di,
Nah biar apa-apa mau nanti berak kita nak panggil. Misalnya kalau bilang ki ada apa-apa, jadi indikatornya harus jelas. Pak, nanti kalau di daerah Lukata ini yang sudah dirawat ada kita rasa gatal, perih, nanti kita laporkan nih. Itu artinya ada tanda alergi sama apa yang sudah kita pasang. Apapun alasannya alergi tanda itu tidak boleh ada sama pasiennya. Ketidaknyamanan itu betul-betul berpengaruh sekali sama psikologinya pasien dan itu sangat berpengaruh sama kesembuhan. Tidak boleh apapun itu. Makanya ada gangguan rasa nyaman jalan aman dan nyaman. mengabaikan rasa nyaman itu ya. Karena pasien tak mengeluh, iya kan kita masuk sudah dengan tidak apa-apa Pak, begitu sih memang anunya. Begitu sih memang reaksinya dan lain sebagainya. Jangan. Itu adalah warning tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak boleh sebenarnya terjadi. Kecuali dia bilang, kenapa dia agak gatal-gatal di rasa kulit sekitarnya. Nah, mau sembuh ceritanya. Nah, itu wajar. Karena ada yang sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh yang responnya memang gatal kalau sudah mau sembuh. Tapi begitu sudah kita pasang ini lukanya masih terbuka, nyeri, gatal, itu indikator pasti ada alergi. Nanti selesai dikit lagi kalau tambah luas lukanya. Berarti harus lagi dibuka Nars, baru dibersihkan lagi. Iya, dibersihkan ganti dengan yang lain. Nah, kemungkinan ada alergi misalnya begitu. Ini itu harus dievaluasi. Karena kan balutan ini sebenarnya banyak jenisnya, antimikrobial banyak jenisnya, ganti dengan antimikrobial yang lain. Kasar pun untuk penyerap pun banyak bisa digantikan, bisa pakai PON, bisa pakai LA, bisa pakai ini, bisa pakai cortisone, banyak sekali penyerap. Bisa pakai Softex, bisa pakai pupuk bayi, bisa. Kalau itu tadi apa namanya? Jangan langsung dia. Yang itu yang di sebelah itu. Setelah itu ini juga bisa alergi pasiennya sama hepatitis. Jadi hati-hati. Kalau ini alergi sama pasiennya sama hepatitis, masih bisa diganti dengan transparan film. Transparan film itu kalau pernah lihat luka post-op yang warnanya bening, tidak kelihatan itu. Ganti pakai itu. Jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan keluhan dari pasien karena ada pengganti yang bisa digunakan. Okay. Atau kalau misalnya alergi hepatitis, bisa diminimalkan hepatitisnya segini dengan catatan diedukasi. Pak, ini tidak terlalu erat balutan tak karena alergi sama hepatitis, dari bisa digantikan yang terlalu banyak gerak. Ya dia tetap di situ. Kalau tidak ya silakan fiksasi. Ini ya indikatornya 1 cm. Jangan terlalu seke juga. Sampai bergerak pasiennya, apalagi kalau daerah-daerah yang mudah bergerak, siku dan lain sebagainya. Okay. Ada yang tidak saya perkenalkan adalah ini hidrokoloid. Ini hidrokoloid sebenarnya untuk pencegahan decubitus. Jadi kalau misalnya biasanya kan pagi-pagi memandikan pasien. Kalau memandikan pasien itu biasanya kalau ada yang kayak lecet, yang kayak merah-merah, jangan gitu sampai itu kan sudah luka sebenarnya, luka stage 1 nih sebenarnya itu, karena pasti epidermisnya itu meskipun belum hilang itu epidermisnya sudah rusak ya. Seperti konsepnya ingat gitu, epidermis ini tidak ada perdarahan, tidak ada apa-apa di situ, hanya lapisan-lapisan mati. Saat yang terdiri dari 7 lapisan mati itu epidermis. Rusak epidermis, rusak perlindungan karena dia sebagai proteksi. Jadi otomatis langsung harus diganti. Apakah harus dibalas seperti ini? Kalau tidak perlu sih, langsung saya pakai hidrokoloid. Ini sudah anti air nih, sudah bisa memperbaiki langsung, sudah memproteksi nih dan sudah anti air nih. Jadi bisa langsung nanti kembali pasiennya. Ini adalah untuk luka decubitus. Terus bagaimana luka decubitus derajat 1 dan 2 masih bisa pakai ini. Ini juga sedikit bisa menyerap eksudat. Apalagi ada bisul. Lama tidak meletus-meletus bisul tak. Bisa pakai ini. Jerawat bisa, justru ada jerawat. Ada itu di produk kecantikan, saya lupa namanya, produk kecantikan hidrokoloid Cina. Nah, bentuk model-model kecil-kecil yang ada jerawat kecil ya. Terus kalau kalian lepas tempel jerawatnya supaya cepat. Sebenarnya bukan cepat sembuh ya, tapi cepat kasih keluar itu tampungan nananya di dalam, kasih mata. Kalau keluar itu tampungan nananya lebih cepat sembuh kan. Yang nana itu harus keluar dulu baru sembuh. Bukan juga untuk meminimalkan, ya mungkin bekasnya akan minimal, tapi tidak secara langsung bilang kayak hilang total bekasnya, tidak bisa lah. Kita ini perawat bukan pesulap. Benar. Jadi kalau biasa itu ada orang kalau ada jerawatnya tidak mau kasih keluar nananya karena katanya nanti
Lebih banyak Maksudnya lagi. intinya begini, bukan tidak mau kasih keluar nananya, jangan ikat kaki, karena kalau kita ikat kaki malah menambah infeksi. Kalau misalnya ini kita cuci bersih, habis cuci muka steril, ini juga steril, langsung tutup. Ini fungsinya adalah untuk cepat mematangkan yang nanah itu. Kita buka akan terikut gitu nananya, selesai gitu. Habis itu apakah ditutup? Iya, masih ditutup lagi. Biasanya adalah keluar nananya, nanti biarkan begitu saja. Ya. Jadi kalau keluar nananya, tutup lagi. Perbaiki jaringan di situ. Makanya Ditutup saya pakai bilang, itu lagi, Nar. iya, tutup pakai ini lagi. Karena ini sama dengan warna kulit, masih bisa di fashion show. Habis pakai ini dan lain sebagainya. Jangan cari yang tipis dengan tebal-tebal. Nanti kayak tompel atau bisa tonji. Kita pasang di situ baru kasih tanda hitam. Jadi tai lalat gitu. Bukan apa-apa gitu. Siapa tahu pas sudah dipakai mungkin ke undangan kan mengurangi tingkat kecantikan. Ya. Apa beda namanya lagi? Itu hidrokoloid. Sampai di sini sebentar ada di semua pergi cari hidrokoloid satu begini. Untuk dijerawat. Iya. Tapi hanya untuk kalangan orang-orang yang rajin. Kalau kayak kalangan orang-orang yang malas seperti saya biarkan saja. Ada nih lagi yang tanya harga kapan? Berapa harganya? Sudah tahu harganya. Saya lebaran tidak bisa harga. Tapi sini ada pertanyaan. Enggak ya, ini selesai. Setelah terminasi kontrak lagi Pak, 3 hari kemudian lagi insya Allah baru diganti Lukata. Kalau tidak ada yang lain misalnya tidak rembes tidak ada kita rasa nyeri atau perih, insya Allah nanti 3 hari kemudian baru dirawat Lukata karena sampai di obatnya di dalamnya itu akan bekerja selama itu. Jadi biar kita tidak dirawat Lukata aman jika ada obat di dalam yang bekerja. Kan biasanya kalau tidak disampaikan begitu orang pikir malasnya perawat mesti 3 hari lagi baru ganti muncul nih semua di media itu perawat di sana tidak ada tangani tidak apa karena tidak tahu karena kalian tidak sampaikan. Kalau kalian sampaikan Pak ada obat dipasang di Lukata itu obat bekerjanya 3 hari jadi 3 hari lagi baru bisa diganti Lukata jadi dia tahu meskipun tidak diganti tetap ada obat yang bekerja. Tapi ada juga harus misal 1 minggu baru diganti. Untuk pasien-pasien yang mau ke tanah suci umroh itu biasanya. Tapi kalau luka yang akut biasa pun, maksimal 3 hari. Iya, luka akut pun. Kalau Kenapa maksimal 3 hari digeneralkan? Karena hampir semua ini ingredientnya hanya berlangsung sampai 3 hari. Ada yang cuma 7 hari. Ada yang kadang sumber iodin itu 72 jam. 72 jam itu berapa lama? Ya. Untungnya intinya kayak baca ingredient apa yang kita gunakan selama itu baru kita ganti lagi. Kalau itu yang biasa ada bubuk yang kayak warna kuning itu terus apa itu gunanya? namanya kadexomer iodin sama antimikrobial juga. Tapi kayak kunyit antimikrobial. Sebenarnya kan iodin betadin itu tidak direkomendasikan lagi. Kalau saya jelaskan kenapanya panjang penelitiannya ya. Tapi intinya itu tidak direkomendasikan lagi karena itu peruntukannya untuk pembersihan lapang operasi. Kerjanya hanya 0,7 detik. Setelah itu kalau dia tinggal di situ dan ketemu sama jaringan fibroblast berarti dia akan menjadi racun atau toksik pada jaringan fibroblast. Itu intinya. Jadi makanya tidak boleh, apalagi kalau misalnya hari ini dirawat, besok lagi, berapa lama dia akan jadi toksik. Sementara kerjanya untuk membunuh mikroorganisme di situ hanya 0, sekian detik. Jadi lebih lama waktunya untuk toksik dibandingkan waktunya untuk bekerja. Jadi boleh sebenarnya putih dicuci lagi pakai NaCl. Setelah dia bunuh kuman sepersekian di situ, dicuci lagi pakai NaCl, baru dibalut pakai ya. Kerjanya lama untuk mikroorganisme. Nah, karena itu memang bagus ceritanya, maka dibuatlah iodine powder. Iodine powder itu isinya iodine juga, tapi di dalam bentuk bubuk yang sudah dibuat sedemikian rupa yang bisa bertahan sampai 72 jam pada luka kerjanya. Cara kerjanya 72 jam pada luka. Dibandingkan dengan betadine yang memang peruntukannya hanya 1% lapangan operasi. Setelah itu ini dibersihkan, ini dibuang ke tempat sampah, perlakinya diangkat, bapaknya diposisikan yang nyaman, ini dikembalikan. Tadi tidak ada ya barang-barang yang ini pindah ke tempat tidak bersih, tidak ada. Hanya ini tempat sampah ini pun tempat sampah kalau selesai ya dibuang, buang pada tempatnya. Tempat sampah yang cairan infeksi, buang daerah infeksi yang tidak, buang di daerah yang tidak infeksi. Tempat sampahnya kuning atau hitam. Dan lagi pertanyaannya,
Jelas? Perlaknya harus dicuci di nurse. Perlaknya itu harus dicuci. Iya, biasanya langsung didekontaminasi. Biasanya jangan di situ dekontaminasi makanan. Tugasnya perawat itu nurse. Iya, tapi kalau di tempat praktek saya itu hanya model seperti ini, underpack. Jadi underpacknya dibuang, ininya langsung didekontaminasi setelah pasiennya pulang. Ini dikembalikan. Kalau model pernah kayak begini, wah dicuci lagi. Kalau underpack kan bisa dibagi 4, dibagi 3, dibagi 2. Kalau misalnya lukanya sudah dapat luka akut, sudah dapat fisiologi, sudah dapat luka kronik, luka bakar kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sebenarnya kalau kayak luka bakar, cuma ini tambahannya untuk penanganan awal luka bakar. Sudah tahu ya semuanya. Penanganan awal luka bakar adalah hilangkan sumber penyebabnya. Contohnya misalnya kalau dia tersiram air panas, berarti sebenarnya ini di rumah sih biasanya. Kalau ketemu sama kalian itu sudah tidak ada nih, hilang nih biasanya. Karena penanganan awalnya, atau kalau ada yang di rumah terus kejadian saudaranya, langsung saja langsung cuci sampai air mengalir. Sampai kapan? Sampai dirasa tidak ada nih panasnya di situ. Tapi untuk mencegah agar panas tidak jauh lebih dalam ke lapisan kulit yang lebih dalam. berarti disiram saja air. Apakah disiram saja air, setelah itu rawat nih dan lain sebagainya. Ada yang masih pakai odol, jangan lagi pakai odol ya. Sangat tidak bagus. Setelah itu nanti lengket, susah dibersihkan, perih juga, dan odol tidak ada gunanya. Masih mending kalau misalnya kita pakai yang hydroactive gel, itu bagus karena dia bahan dasarnya air, dia juga bisa mendinginkan. Kan odol dibilang efek dingin yang mau diambil di situ mentolnya, justru malah merusak prosesnya. Jadi tidak lagi pakai odol. Luka bakar, terus kemarin gula pada luka bakar ya, sudah saya kemarin jelaskan itu. Gula sudah. Belum sih. Saya saja lupa terus nanti jadi kemarin deh. Jadi kalau gula seperti yang saya bilang kemarin, kalau dia masih bening, kemungkinan untuk terserap kembali berarti dia masih bisa, jangan dipecahkan dulu. Tapi kalau dia sudah kelihatan keruh atau jenuh, berarti boleh diaspirasi. Jangan dibuka semua kulitnya, diaspirasi Pakai spuit. saja. Pakai spuit di nurse. Boleh pakai spuit, tapi pengalaman saya pakai spuit agak ribet. Makanya saya kasih pakai gunting sedikit saja. Air kan celah jarum saja dia sudah bisa keluar. Saya tusuk pakai jarum, dia akan keluar, namanya cairan. Dia pasti celah jarum saja. Apalagi kalau kita gunting sedikit sekali saja yang tidak berarti di situ, dia akan keluar. Gitu. Setelah itu tutup, selesai. Ya. Kita rawat 3 hari kemudian, setelahnya sudah epitelisasi, aman, selesai. Luka bakar itu kurang lebih seperti itu. Ya. Hanya biasanya adalah gula sama penanganan awal. Setelah itu tidak. Tapi kalau misalnya dia luka bakarnya parah sekali sampai kontur, itu bukan lagi bagian kita. Bagian kita hanya merawat luka. Kalau yang kontur-kontur bagiannya Dokter. Iya. Jadi dia dikonsul apakah ke fisioterapi ataukah dia masuk operasi atau apa yang perbaikan itu harus dirujuk. Kalau memang ada tanda kontur dan lain sebagainya harus dirujuk. Kalau tanda kontur seperti apa itu nurse? Kaku. Begini terus. Kaku, tidak mau kembali ke anunya, tidak fleksi lagi. Ini kaku. Nilam. Sanalah tangannya tamamu. Gitu. Oke. Nurse tadi Saya jadi nanti saya akan buatkan Link. Jadi sebentar saya akan buatkan link namanya link. Nanti link videonya dikumpul di situ. Sekarang kesepakatan. Kita buat kesepakatan. Mau batas waktunya sampai kapan dulu? Ada tugas Ya kalau sudah kesepakatan, saya tidak ada lagi toleransi kan? Kita sudah sepakat. Saya mau bertanya boleh nurse? belum final. Mau bertanya boleh nurse? Jangan juga seperti itu. Itu justru malah sebenarnya membebani kalian. Saya paham di otak kalian seperti apa, tapi semakin cepat selesai itu masalah, Semakin beban kalian akan semakin hilang. berkurang. Jadi silahkan disepakati mulai sekarang.
Nurse. 2 Tapi minggu ke depan. Nurse, Konsisten. 2 minggu saja nurse. Hari Senin nurse. Mana 2 minggu ke depan? Satu suara 2 minggu. Ya. 2 minggu. Ya. Tiga nurse. Tapi prakteknya nurse itu nurse. Prakteknya di sini atau sendiri? Prakteknya di sini di Kalau bisa pakai laptop. praktek. Minta Tapi kalau tidak bisa, Oh seminggu mau paling biar bisa ganti-gantian nurse kami kan Mbak. iya. Maksudnya 3 minggu. alatnya. Berarti nanti Tapi kalau alatnya itu habis, kita beli sendiri. ada saja hari Jumat. Banyak jadi. Jangan langsung dibuat kayak model saya. Kembali itu mau dipakai, itu mau dipakai. Jadi kayak modelnya, oh ini sudah kotor, kembalikan anggap ini steril. Dengan catatan dia beradanya di tempat steril, bukan dari tempat sampah langsung dioles ke pasiennya. Ada saya. Iya, Nar. Kalau dia sudah ada di tempat sampah, ambil kembali, kasih kembali ke tempat steril. Kalau mau mulai yang lain, karena tidak rasional. Kayak kemarin saya mau uji OSCE, jadi saya bilang pakai kasa yang sudah terpakai saja. Alhasil dari tempat sampah dia ambil baru dia oles ke pasiennya, kan nggak lucu, ya? Jadi berapa minggu nurse? Atau kan misalnya bisa sih kalau misalnya tidak ada fasilitasi dari sini, pinjam anak di sini, bahannya misalnya kasanya, boleh bagi-bagi masih Rp1.000 kasa, itu sih dari yang lain yang mau dibeli. NaCl misalnya boleh sih kalau misalnya kan luka bakar sama luka kronik, luka bakar sama luka diabetes. Kalau misalnya kadang praktekan luka bakar yang kronik, ya boleh pakai air mineral, air minum tak, air aqua, 1 botol. Kan begitu. Divideokan sama siapa yang lagi ke depannya. Oke, jelas. Udah nanti minta izin sama perempuan pakai salah satu lab di sini janjian nanti mau berapa orang dalam 1 hari intinya selesai. Iya boleh begitu. Jadi kita mah diatur intinya selesai. Jadi kalau begitu mau dibagi berapa kelompok berapa orang? Berapa orang Ki? Berapa orang Ki? 30. Yang hadir mau saja dihitung, jangan hitung yang tidak pernah hadir. Iya karena Anda masa mau dihitung kalau tidak ada? Jadi mau berapa lama? 3 minggu mau. 3 minggu ya? Iya. Cukup. Oke, deal? Deal. 3 minggu. Jadi 3 minggu itu jangan tinggal ya. Karena kayak misalnya minggu ini kelompoknya siapa yang mau masuk untuk pergi acting gitu, bikin video, bikin bikin konten. Ya kan? Hari Jumat kita. Kelompoknya kelompoknya siapa? Itu tidak usah bagi ya, biar kalian sendiri cari partnernya biar lebih nyaman ya. Cari partnernya sendiri biar lebih nyaman supaya kalian bisa Tapi berapa Nar? ya. Nurse di video itu 1 orang gitu. Orang per kelompok. Enggak maksudnya Enggak, maksudnya video Satu sih. masuknya ke lab berkelompok. ya kan ditulis aja bilang ini yang video begitu toh. Misalnya 30 orang. Enggak. Sendiri kau sendiri. Videomu sendiri, saya sendiri. Kan Tapi yang memang maksudnya sendiri sendiri. individu kita melakukan sendiri bagaimana keterampilan. Oh iya. Maksudnya bersama tapi bantu video-video kayak saya gitu. nilai bagaimana caranya memvideokan enggak lah. Yang mau saya nilai adalah bagaimana caranya melakukan perawatan luka. Tapi satu saja, kalau misalnya mau memperhatikan yang luka bakar akut, berarti luka bakar akut, luka bakar kronik, itu terserah kalian. Iya Nar. Gitu ya. Iya, Nar. Jadi kalau misalnya supaya tidak terlalu padat, boleh dibagi 5 atau 6 satu kelompok. Ya. Yang tidak terlalu padat. Kalau memungkinkan bagi 10 satu kelompok masuk sekali untuk take, ya. Setelah itu selesai semuanya praktekkan videonya dikirim ke saya. Kelompok lainnya lagi. Ya, terus ya. Jelas nurse. Tidak ada lagi pertanyaan.